Selamat malam, perkenalkan nama saya Ridwan Susilo, mahasiswa PJJ Manajemen S1 Unsia tahun ajar 2024-2025 dengan nomor induk mahasiswa 2402010102092. Pada malam hari ini saya akan membawakan studi kasus union busting oleh CNN Indonesia sebagai salah satu materi UTS pada mata kuliah manajemen strategi. Studi kasus ini dimuat dalam Tempo.com dengan judul Akui Soal PHK CNN Indonesia Bantah Lakukan Union Busting. Materinya adalah kita diminta untuk berpendapat dengan memosisikan diri sebagai salah satu pengambil keputusan atau manajer di CNN Indonesia. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita melihat gambaran umum mengenai CNN Indonesia Group dan Transmedia Group. CNN Indonesia mulai beroperasi sejak tahun 2015, dimiliki oleh Transmedia sebagai salah satu channel media, bersama dengan CNBC Indonesia dan Detik TV. CNN Indonesia dapat diakses pelanggan melalui platform digital dengan website resmi mereka di cnnindonesia.com, kemudian melalui free-to-air televisi, Trans TV atau Trans 7, meskipun hanya sebagian program, atau melalui jaringan TV berbayar berupa Transvision dan IndiHome TV. Transmedia Group merupakan induk dari CNN Indonesia, merupakan salah satu konglomerasi bisnis dalam industri media yang dimiliki oleh Bapak Khairul Tanjung. Transmedia Group terkenal dengan sales-driven approach-nya. Semua program acara dibuat dengan mempertimbangkan dan atas persetujuan tim marketing atau sales demi mendukung keberhasilan suatu program. Sebagian besar program merupakan material, artinya ide dan produksi dilakukan oleh tim dari Transmedia. Transmedia Group secara umum tidak melarang berdirinya serikat pekerja, namun sampai saat ini tidak ada serikat pekerja yang dibentuk oleh perusahaan yang berada di Transmedia Group. Rangkaian peristiwa terkait dengan union busting merangkum dari beberapa sumber itu ternyata telah diawali dari kuartal 4 2023 ketika manajemen memutuskan perlu melakukan suatu tindakan untuk merestrukturisasi finansial CNN Indonesia karena memang kondisinya saat itu sangat mengkhawatirkan. Kemudian di Juni 2024, CNN mulai memotong upah pekerja secara bervariasi paling tinggi 35% selama 3 bulan ke depan. Atas keputusan manajemen tersebut, 201 pekerja membuat surat terbuka penolakan pemotongan upah. Kemudian di 27 Juli 2024, para pekerja mendeklarasikan solidaritas pekerja CNN Indonesia atau disingkat dengan SPCI. Tanggal 27 dan 28 Agustus, SPCI mendaftarkan dirinya di Sudinaker Jakarta Selatan. Dan para pekerja yang tergabung memberitahukan kepada HRD CNN tentang si SPCI ini. Pada tanggal 30 Agustus, secara resmi para pekerja yang tergabung dengan SPCI menyampaikan surat pemberitahuan ke manajemen. Pada waktu itu juga 9 orang menerima surat PHK sepihak. Pada tanggal 31 Agustus ada kegiatan launching pendirian SPCI oleh para pekerja. Kemudian 5 orang tambahan menerima surat PHK sepihak. Jadi total ada 14 orang yang mendapat pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Selama bulan September, dilakukan upaya mediasi tripartit dengan melibatkan Disnaker Jakarta dan Sudinker Jakarta Selatan. Namun sampai dengan akhir September belum menemukan titik temu. Pada bulan Oktober, SPCI berdiskusi dengan Direktorat Pelayanan Komunikasi HAM, Kemenhumham, dan
pihak Kemenhub menyampaikan CNN terindikasi melakukan 2 pelanggaran di bidang ketenagakerjaan. Pada bulan yang sama, 8 pegawai yang menolak PHK sepihak mengembalikan uang kompensasi dari CNN. Drama terakhir adalah SPCI melaporkan CNN ke Polda Metro Jaya atas sengketa hubungan industri. Inilah rangkaian peristiwa terkait union busting yang dilakukan oleh CNN. Dari rangkaian peristiwa ini dapat kita ketahui bahwa sebenarnya pihak manajemen sudah mencoba mengkondisikan bahwa keadaan perusahaan membutuhkan restrukturisasi. Langkah yang diambil manajemen adalah dengan melakukan pengurangan upah secara bervariasi, dan itu sudah dikomunikasikan jauh hari kepada para pekerja. Namun ternyata keputusan itu tidak dapat diterima dengan sepenuhnya oleh para pekerja sehingga menimbulkan kekecewaan. Yang sangat disayangkan adalah tindakan dari manajemen yang melakukan reaktif, ya, tindakan reaktif yang dilakukan manajemen terkait dengan pendirian SPCI. Nah, rentang waktunya sangat pendek dari deklarasi solidaritas pekerja CNN Indonesia sampai dengan pemutusan hubungan kerja itu dalam hitungan hari tanpa ada pembicaraan antara kedua belah pihak. Jadi ini sangat disayangkan apa yang dilakukan oleh pihak manajemen. Nah, pendapat saya dalam posisi sebagai manajemen, kita harus memahami betul bahwa union busting ini sangat merugikan, memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap hubungan industrial di perusahaan, karena merusak kepercayaan antara pekerja dan manajemen. Tindakan union busting menciptakan suasana permusuhan dan kecurigaan di tempat kerja, dan menurunkan posisi tawar pekerja. Dengan melemahkan atau menghilangkan serikat pekerja, pengusaha dapat lebih mudah menekankan hak-hak dan kesejahteraan pekerja. 3. Menghambat terciptakan hubungan industrial yang harmonis. Union busting bertentangan dengan prinsip kemitraan dan dialog sosial yang seharusnya menjadi dasar hubungan industrial. Selanjutnya, meningkatkan potensi konflik dan perselisihan. Tanpa wadah penyalur aspirasi yang efektif, keluhan pekerja dapat terakumulasi dan memicu konflik yang lebih besar. Selanjutnya, menurunkan produktivitas dan kinerja perusahaan. Suasana kerja yang tidak kondusif akibat union busting dapat berdampak pada motivasi dan produktivitas pekerja. Selanjutnya, melanggar hak fundamental pekerja untuk berserikat. Hal ini bertentangan dengan prinsip hubungan industrial yang menghormati hak-hak pekerja. Terakhir adalah menghambat perwujudan kesejahteraan pekerja. Serikat pekerja berperan penting dalam memperjuangkan kesejahteraan anggotanya, sehingga melemahkan serikat pekerja berdampak negatif pada kesejahteraan pekerja secara keseluruhan. Union busting pada prinsipnya menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan industrial yang seharusnya dibangun atas dasar kemitraan, saling menghormati, dan kesetaraan antara pekerja dan pengusaha. Praktek ini bertentangan dengan semangat menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Ya. Peran penerapan manajemen strategik dalam pemutusan hubungan kerja dalam perusahaan. Pendapat saya dalam posisi sebagai manajemen di CNN, perlu menerapkan manajemen strategik dari awal, karena dengan manajemen strategik akan membantu perencanaan dan evaluasi strategis, antara lain melalui identifikasi kebutuhan organisasi dengan menentukan kebutuhan organisasi setelah restrukturisasi dan atau perubahan bisnis.
termasuk mengevaluasi posisi yang akan dipertahankan dan yang akan dihilangkan berdasarkan tujuan jangka panjang perusahaan. Dua, mengembangkan kriteria PHK. Memfasilitasi pengembangan kriteria yang objektif dan adil untuk memilih karyawan yang akan di-PHK. Kriteria ini berupa senioritas, kinerja, kehadiran, etika, nama kerja, dan surat peringatan yang diterima oleh pekerja. Melalui manajemen strategik juga akan membantu komunikasi dan transparansi melalui komunikasi yang efektif dengan melakukan penekanan pentingnya komunikasi yang terbuka dan transparan dengan karyawan, baik yang terkena PHK maupun yang tetap bekerja. Ini membantu mengurangi ketidakpastian dan mempertahankan kepercayaan. Kemudian perencanaan komunikasi dengan memastikan bahwa ada rencana komunikasi yang jelas untuk menyampaikan alasan PHK, prosesnya, dan dampak kepada semua pihak yang terlibat. Melihat dari CNN tadi, sepertinya proses PHK-nya tidak berjalan dengan semestinya. Tentu saja dengan manajemen strategik, hal itu dapat diantisipasi. Kemudian dengan manajemen strategi kita dapat melakukan pengelolaan risiko dan hukum melalui pemahaman hukum dengan memastikan bahwa proses PHK mematuhi semua undang-undang dan regulasi yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan di Indonesia maupun Undang-Undang Cipta Kerja yang untuk melakukan PHK harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Kemudian manajemen strategi membantu dalam pengelolaan risiko, mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan PHK, termasuk risiko hukum, reputasi, dan dampak terhadap moral karyawan. Selanjutnya, manajemen strategik akan membantu pengembangan dan retensi talenta. Dengan melakukan identifikasi talenta kunci, membantu dan mengidentifikasi karyawan kunci yang harus dipertahankan untuk memastikan kelangsungan strategi bisnis dan pencapaian tujuan jangka panjang. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan dengan mendorong program pelatihan dan pengembangan untuk mempersiapkan karyawan yang tersisa dengan keterampilan yang diperlukan setelah restrukturisasi. Nah, manajemen strategik juga berperan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Antara dengan analisis data, menggunakan data kinerja, kehadiran, dan keterampilan karyawan untuk membuat keputusan yang objektif dan berbasis data mengenai siapa yang akan di-PHK. Kemudian, penggunaan sistem pendukung keputusan. Dengan memanfaatkan sistem pendukung keputusan seperti metode VICOR untuk membantu dan dalam pengambilan keputusan PHK yang lebih sistematis dan terstruktur. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen strategik, perusahaan dapat memastikan bahwa keputusan PHK dilakukan dengan cara yang mempertimbangkan kepentingan jangka panjang perusahaan, meminimalkan dampak negatif pada karyawan, dan mempertahankan keseimbangan antara efisiensi operasional dan keberlanjutan strategis. Demikian dari saya. Terima kasih.